Selamat pagi, Bapak Ibu. Pada saat ini saya akan mengadakan supervisi akademik berdasarkan pendekatan coaching. Perkenalkan, saya Murtirani Sembiring dari SMP Negeri 1 Beringin dan rekan saya Ibu. Erlina Sinaga dari SMP Negeri 1 Beringin. Ya, Ibu ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini kami akan mengadakan observasi sebelum Ibu Erlina Sinaga mengadakan pembelajaran di kelas. Selamat pagi Bu Erlina. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, walau dengan kondisi yang agak kurang sehat, tetapi Ibu ini masih tetap semangat untuk bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik Ibu, kita akan melihat dari pengalaman Ibu selama ini mengajar, bagaimana terhadap anak-anak yang Ibu rasakan? Ya, seperti biasa. Seperti biasa ya. Saat ini kita akan mengadakan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 73 selama 1 jam pelajaran ya Ibu. Temanya apa ya Bu? Tentang surat pribadi dan surat dinas Bu. Ya. Kalau bisa tahu Bu, kira-kira apa latar belakang Ibu memilih kelas ini untuk melakukan supervisi ini? Latar belakangnya karena saya melihat kelas 73 ini lebih pada saat kita mengajar Bu, lebih mudah memahami dan menangkap apa yang kita terapkan, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Iya Bu ya. Baik Ibu, yang Ibu harapkan setelah kita mengadakan diskusi ini apa? Yang saya harapkan Ya, diskusi kita sekarang adalah untuk bisa mengetahui apa yang Ibu lakukan nanti di kelas ya. Jadi apa harapan Ibu setelah kita melakukan supervisi ini? Ya, harapan saya Bu supaya saya bisa lebih gini, kalau kita memberikan pengajaran atau mengajar mereka, bagaimana caranya supaya mereka lebih mudah memahami, supaya mereka tertarik apa yang kita ajarkan kepada mereka, sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik. Ya Bu, ya Ibu ingin agar peserta didik ini tertarik dengan pelajaran, sehingga ketertarikan ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar ya Ibu. Baik Ibu, apakah itu saja yang Ibu harapkan terhadap peserta didik? Ya Mas, sebenarnya masih banyak Bu. Banyak ya, tapi untuk saat ini itu ya. Baik Ibu, kemudian tema yang akan Ibu ajarkan ini tentang apa Bu? Tentang surat pribadi dan surat dinas. Tentang surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Ya, yang pertama, melalui pengamatan terhadap media, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas Bu. Lalu yang kedua, siswa dapat menyimpulkan perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Tujuannya yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat membuat contoh surat pribadi dan surat dinas secara langsung. Baik, berarti ada 3 tujuan yang akan Ibu capai. Yang pertama, peserta didik melalui pengamatan media yang Ibu tampilkan, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur surat ya Bu ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik bisa memberikan atau membuat contoh surat dinas dan surat pribadi. Dan yang ketiga, membedakan. Siswa dapat membedakan unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi dan yang ada dalam surat dinas. Melalui struktur contoh yang diberikan, siswa dapat membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Baik Ibu, untuk melakukan pembelajaran ini, strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi ya Bu ya. Strategi yang saya persiapkan
menggunakan model inquiry. Ada metode ceramah, ada tanya jawab, dan ada diskusi, Bu. Menggunakan metode inquiry dengan tanya jawab, metode ceramah, diskusi. Baik Ibu. Kemudian Ibu, selain dengan metode inquiry, apalagi yang Ibu persiapkan di dalam pembelajaran ini? Yang saya persiapkan, saya menggunakan media karton, di mana di dalam media karton itu nanti saya buat sebuah contoh, satu contoh surat pribadi dan satu contoh surat dinas di dalam media karton. Medianya menggunakan media karton ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian Ibu tadi udah ada strategi metode inquiry, menggunakan media. Selain itu apalagi yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran nantinya? Pada saat mengajar saya menggunakan PowerPoint, Bu. Ibu menyiapkan PowerPoint ya Bu ya. Oke, baik Ibu, PowerPoint. sangat baik itu ya, ada PowerPoint-nya supaya anak-anak bisa lebih jelas dan mereka merasa tertarik ya. Kemudian Ibu, harapan yang Ibu harapkan untuk diri Ibu. Apa harapan yang Ibu harapkan ketika Ibu melakukan pembelajaran ini? Yang area pengembangan itu ya Bu ya? Ya, area pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, yang pertama pembuatan FPP yang berfokus pada siswa. Udah, lalu yang kedua pencapaian model pembelajaran yang menarik. Ketika pembelajaran yang kita sampaikan menarik, berarti itu lebih memudahkan siswa itu memahami apa yang kita ajarkan kepada mereka, Bu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kefokusan dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Sangat baik ya Ibu ya, nanti kita akan memperhatikannya ya Ibu. Kemudian Ibu, semuanya sudah dipersiapkan, strateginya sudah, area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di dalam pribadi juga sudah. Kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi untuk pembelajaran yang Ibu lakukan? Hari ini pun bisa. Hari ini bisa ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, udah dipersiapkan semuanya ya. Kita akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Demikian saja Ibu untuk diskusi kita. Saya berdoa semoga pembelajaran yang bisa kita lakukan nanti bisa terlaksana dengan baik. Harapan Ibu untuk tujuan pembelajaran bisa tercapai dan anak-anak bisa merasa senang ketika belajar dan Ibu juga bisa melakukannya dengan tenang. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Matikan. Berarti satu orang sakit, dua orang absen atau alfa. Sudah. Selanjutnya coba perhatikan semua ke depan. Di situ ada tujuan. Selanjutnya yang nomor 3. Tadi yang pertama melalui pengamatan terhadap unsur-unsur surat dengan tepat. Jadi nanti ketika Ibu menerangkan apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas, kalian harus bisa menyebutkan atau menjelaskan minimal 5
anak-anak ibu bisa nanti membuat contoh, ya, membuat contoh surat pribadi dan surat dinas. Sudah paham tujuannya? Ada berapa tadi tujuan pembelajaran kita? 3. Ibu lihat kayak kurang fokus ini semua. Sini biar ibu tengok. Oke. Jadi nanti jika ada instruksi atau aba-aba yang ibu sampaikan harus konsentrasi. Misalkan, coba semuanya perhatikan, konsentrasi ya. Coba semua tangannya taruh ke depan. Sudah? Ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping, ke bawah. Oke, ini masih permulaan. Jadi kalau aku bilang konsentrasi, jawabnya apa? Putar, semua diputar. Udah diputar? Stop. Oke, konsentrasi sampai saat ini ya. Sekali lagi, taruh tetap tangannya di atas. Udah? Diputar, terus diputar. Stop. Udah? Turunkan. Pegang kepalanya. Nah, ada yang tidak konsentrasi. Udah? Sekali lagi tangannya diputar. Stop. Pegang perutnya. Masih ada yang tidak konsentrasi. Ya, silakan semua tentang surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat? Oke, apa itu surat? Atau pernah kalian membuat surat? Ayo, surat apa yang pernah kalian buat? Surat Surat apa lagi? Surat izin tidak masuk sekolah. Nah, surat pribadi. Kita semua. Ya, surat itu berarti merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada pihak lain. Lalu berdasarkan jenisnya, surat dapat dibedakan 2. Ya, yang pertama surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Surat pribadi itu apa? Surat pribadi itu adalah surat yang dibuat seseorang untuk kepentingan pribadi. Berarti surat pribadi ini dibuat oleh seseorang. Sifatnya, udah? Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dibagi 2 lagi. Pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Kalau kalian pernah membuat surat untuk orang tua, itu disebut surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Apalagi contohnya? Coba tadi surat pribadi itu yang isinya bersifat kekeluargaan. Berarti salah satu contohnya adalah surat untuk orang tua. Untuk siapa lagi? Untuk saudara. Siapa lagi? Untuk teman. Untuk apa lagi? Sepupu. Untuk sahabat atau untuk pacar kali. Ya, itu disebut dengan sifat setengah resmi. Kenapa disebut setengah resmi? Karena ada hubungannya dengan kedinasan. Contoh surat pribadi yang isinya bersifat itu termasuk surat pribadi yang isinya setengah resmi. Apalagi contoh lainnya? Ayo, apa contohnya? Surat lamaran pekerjaan. Kenapa ini disebut surat setengah resmi? Karena bahasa yang digunakan dalam surat izin tidak masuk sekolah atau surat lamaran pekerjaan bahasanya. Tahu ya perbedaannya sampai saat ini? Tahu? Sudah paham sampai saat ini? Oke, lanjut lagi yang kedua.
bebas. Lalu yang ketiga, bahasa sama yang Ibu jelaskan tadi, bahasa Lalu yang ketiga, format surat lebih bebas, tidak diikuti dengan aturan. Oke, selanjutnya adalah pertama, surat dinas ini memiliki kepala surat, nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Kepala surat ini biasanya apa? Berisi apa? Nama instansi, nama lembaga. Nomor surat itu biasanya berupa angka, misalkan 008, 002, dan sebagainya. Paham di sininya? Lanjut lagi, struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur ini sama dengan unsur-unsur surat. Jadi, yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Perhatikan contoh di depan ini. Ini masuk alamat dan tanggal surat. Ini unsur atau struktur yang pertama dalam sebuah surat. Jadi kalau kalian nanti membuat contoh surat yang ujian, hai apa kabar, Samin, saya harap kamu baik-baik kepada orang yang mau kamu kirimi sebuah surat. Paham? Berarti isi surat ini inti dari sebuah surat. Setelah ini termasuk penutup surat. Lalu struktur yang selanjutnya adalah salam akhir. Katakanlah dari sahabatmu. Ya, sahabatnya siapa? Siapa ini sahabatnya? Gunawan. Minimal kalian bisa menyebutkan 5 unsur surat. Ada 9. Tolong. Ya. Kita juga ada di situ. Coba di. Ada di sini. Pada saat Ibu menerangkan tentang surat pribadi dan surat dinas, gambar mana yang kamu lihat kalau belajar suka diskusi ya nak? Gambar dua mana tadi yang di belakang? Yang mana gambar yang A? Oke, kelompok A. B ya, kelompok B. Gambar apa? Rangkau Abu. Iya. Berarti sekali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sampai sini pelajaran kita. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang Bu. Kita akan mengadakan percakapan setelah Ibu melakukan KBM tadi ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan KBM tadi? Perasaan saya cukup lega Bu. Ya, merasakan pokoknya cukup lega. Udah lega ya? Kenapa Ibu merasa lega? Karena sudah bisa menyampaikan materi dengan metode inquiry tadi, dengan metode ceramah, ada tanya jawab, dan ketika saya menyampaikan materi ada juga saya buat ice breaking, sebuah game untuk mengasah kefokusan peserta didik tersebut. Gitu ya Bu ya. Sudah bisa menyampaikan materi, kemudian udah melakukan ice breaking, udah merasa puas ya Bu ya. Cukup puas. Dari KBM tadi, apa yang menjadi kendala yang Ibu rasakan? Oh, yang jadi kendala tadi pada saat menyampaikan materi yaitu tentang penyampaian ice breakingnya, saya kurang menguasai. Kurang menguasai ice breaking ya Bu? Kurang menguasai ice breaking, sebuah game itu. Lalu media yang saya buat tadi, penulisan contoh surat pribadi dan surat dinas, penulisannya kurang jelas sehingga anak yang di belakang
tidak melihat contoh itu secara jelas, Bu. Media kurang jelas Ya, media kurang jelas. Kurang ukurannya kurang besar. Ukurannya diperbesar ya. Iya. Ukuran diperbesar. Dengan kendala ini untuk ke depan strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk kedepannya? Iya, ke depannya. Oh, dari kendala ini, Bu. Kendala ya. Oh, strateginya itu ya lebih banyak lagi mempelajari tentang ice breaking. Itu kan penting bagi peserta didik itu. Misalkan kalau kita mengajar di akhir pelajaran kan anak itu sering mengantuk. Jadi perlu memang diterapkan ice breaking tersebut kepada peserta didik sehingga mengasah kefokusan mereka. Baik, Ibu. Yang pertama Ibu nanti ke depan mau mempelajari lebih banyak lagi tentang ice breaking. Adakah yang lain yang mau Ibu persiapkan ke depannya lagi? Ya, media, karena menurut saya, Bu, media yang kita persiapkan itu juga mempermudah guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan media tersebut pun murid lebih memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi ke depan media yang akan Ibu gunakan bagaimana? Ya, tergantung materi yang saya sampaikan, bisa dari kartun, bisa dari misalkan dari sebuah gambar, ya tergantung materi yang kita ajarkan kepada peserta didik itu, Bu. Artinya Ibu mau memvariasikan media Iya. sesuai dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baik Ibu, kemudian adakah hal yang lain yang Ibu akan persiapkan ke depan supaya KBM yang Ibu laksanakan lebih memuaskan buat Ibu? Oh, yang harus mau dipersiapkan. Ya. Ya, yang harus dipersiapkan memang menurut saya ya, Bu ya, menggunakan PowerPoint juga. Itu lebih menantang, maksudnya siswa itu pun lebih tertarik kalau kita mengajar dengan menggunakan PowerPoint. Itu juga lebih memudahkan seorang guru untuk mengajar. Oke, Bu. Artinya rencana ke depan Ibu akan mempersiapkan PowerPoint juga ya, Bu. PowerPoint Selain juga. media, Ibu juga akan membuat PowerPoint, Bu. Baik Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika kita berdiskusi seperti ini? Yang saya rasakan ya cukup senang. Saya juga dapat menambah ilmu, menambah wawasan, sehingga saya lebih tahu bagaimana cara menyampaikan materi yang tepat buat peserta didik tersebut, Bu. Itu ya, Bu ya. Puaskah Ibu dengan diskusi yang sudah kita lakukan? Sangat puas, Bu. Puas ya. Baik Ibu, ke depan bersediakah Ibu untuk bisa mengadakan diskusi lagi seperti ini? Cukup bersedia, Bu. Kelanjutan diskusi kita kali ini. Bersedia. Baik Ibu, untuk saat ini itu saja untuk diskusi kita. Saya berharap apa yang menjadi rencana Ibu ke depan bisa Ibu kerjakan lebih baik lagi, dan saya bersedia ketika Ibu membutuhkan saran atau untuk diskusi lagi, saya bersedia ya, Bu ya. Ya, demikian Bu Erlina, terima kasih. Sukses ya Bu Erlina. Sama, Bu. Udah, nanti. Sehat Ibu, apa kabarnya Bu? Bahagia luar biasa. Ini rekan sejawat Ibu ya Bu? Halo Ibu Erlina Sinaga. Apa kabarnya Ibu? Kemarin tadi Ibu mau melakukan kegiatan supervisi sama Bu Miring ya Bu. Kenapa Ibu memilih Ibu Erlina Sinaga sebagai teman atau rekan sejawat Ibu untuk supervisi Bu? Kenapa Ibu memilih Ibu tersebut? Bu Erlina ingin belajar bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran di kelas yang menyenangkan bagi dia dan juga menyenangkan bagi murid. Berarti Ibu Erlina ini sangat
daya minat untuk belajarnya tinggi ya Bu. Iya. Makanya Ibu memilih beliau. Oke, Bu Erlina ini dia guru bahasa Indonesia ya Bu. Iya, guru bahasa Indonesia. Jadi Ibu Erlina pada saat di coaching merasa terganggu nggak Bu? Tidak. Oh, tidak menyenangkan ya Bu. Iya. Malah bisa membuat Ibu jadi lebih termotivasi ya Bu. Iya. Ibu sebelum melakukan kegiatan praobservasi pasti melihat RPP-nya Bu Erlina kan Bu. RPP-nya bagaimana? Masih ada perlu perbaikan, Hmm. sama tujuan pembelajarannya masih kurang lengkap. Jadi saya ini untuk membuat tujuan pembelajaran yang lengkap. Kemudian sintaknya belum ada. Kemudian saya bimbing juga ibu ini untuk membuat sintak. RPP Ibu itu sudah diferensiasi Bu? Atau masih RPP yang lama yang K13? Masih yang lama. Berarti belum adanya KSE dan budaya positif ya Bu? Alangkah lebih baiknya lagi kalau Bu Murti melakukan pengimbasan. Jadi setiap materi yang didapat dalam guru penggerak, Ibu imbaskan kembali sama rekan-rekan yang ada di sekolah. Begitu. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jadi di sini tujuan pembelajarannya kan Ibu langsung ambil dari RPP-nya kan Bu? Ya. Mungkin ada sedikit di bagian kedua aja Bu. Ini mungkin melalui apa siswa dapat menyimpulkan. Ada kegiatannya dulu. Ini kan yang pertama udah bener nih, melalui pengamatan, melalui diskusi. Yang nomor 2-nya melalui melihat video atau melalui apa. Jangan langsung ke personnya, jangan langsung siswa dapat menyimpulkan. Oke, yang nomor 2 ya Bu. Oke, yang area pengembangannya ini Bu Murti ada memberikan sedikit masukan untuk Bu Erlina. Masukan ini berbentuk penguatan positif ya Bu, namanya untuk refleksi diri kita. Karena kan Ibu Murti sudah mengalami kegiatan guru penggerak, sudah menjalankan pendidikan guru penggerak, yang dimana pembuatan RPP-nya masih berfokus pada siswa. Sedangkan yang kita mau itu adalah teacher center, bukan benar. Oke. Pembuatan RPP-nya sudah bagus, yang berfokus pada siswa, karena nggak boleh berpusat pada guru ya Bu, nggak boleh teacher center ya Bu. Baru model yang Ibu pakai ini inquiry, sangat bagus. Dengan metode tanya jawab, ceramah, diskusi. Baru ada juga PPT yang menarik ya Bu, pada saat mengajar. Baru meningkatkan kefokusan keaktifan peserta didik dalam KBM. Mungkin di pengembangannya ini lebih dibuat lagi pembelajaran berdiferensiasi agar sesuai sama minat, bakat, dan profil belajar siswa ya Bu. Baru ada sedikit masukan dari Bu Murti, yaitu perbaikan dalam RPP dan media yang menarik agar menambah media lagi ya Bu. Baru pada saat observasi di sini Bu Murti membuat modelnya ada, kefokusan siswanya ada, medianya juga ada, pengelompokan siswa heterogen berdasarkan gender. Berarti laki-laki semua gitu Bu? Atau apa namanya? Heterogen aja, stop, jangan lagi. Jangan lagi dibuat berdasarkan gender. Kalau berdasarkan gender kan berarti heterogen tapi laki-laki semua kelompoknya. Baru perempuan semua kelompoknya kan Bu. Gendernya nggak usah lagi. Kalau kenyataannya enggak kan Bu? Campur, oke. Dihapus saja dari gendernya Bu. Baru di sini ada sedikit Bu pengamatan dari Bu Murti, yaitu inquiry-nya tidak terjelas. Mungkin sintaksnya tadi sehingga siswanya sedikit kurang aktif. Padahal di sini kan mau dibuat siswa yang lebih aktif, student center ya Bu. Baru siswa lebih dilibatkan, mantap sekali Bu. Siswanya dilibatkan. Baru nih tampak dari jauh. PPT-nya nggak nampak, jadi kurang nampak sampai ke belakang. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dari video yang dipilih atau dari pencerahan warna yang ada di PPT-nya agar lebih nampak ya kan Bu Mur. Mungkin bisa juga PP atau proyektornya diganti, kan bisa juga terjadi kendala di situ. Baru yang di pengelompokan siswa, diskusi kelompoknya tidak ada, lupa kali ya Bu Erlina, yang namanya baru pertama kali supervisi kan masih deg-degan gitu ya Bu. Mungkin selanjutnya bakalan malah minta ya Bu, ngerti supervisi saya, karena kan itu kan sebagai kita menilai diri kita, oh ya aku kurang di sini, bukan artinya sebagai kelemahan kita ya kan Bu. Diskusi dalam kelompok agar diperhatikan. Catatannya Bu Murti ini RPP-nya disusun lengkap, pemanfaatan waktunya disesuaikan, media karbon dan pemanfaatan siswa diperhatikan, dibuat fokus pada siswa. Ada lagi yang ditambah pada saat observasi Bu? Atau sudah sesuai? Sudah sesuai. Nanti saya akan merangkum. Baru setelah selesai itu Bu Murti ada nggak cerita-cerita lagi setelah selesai observasi Bu, mengamati Ibu dalam kelas? Kan Bu Murti udah mengganggu Ibu ini dalam kelas, itu dia ada lagi nggak berbicara atau berbincang dengan Ibu? Ada ya Bu? Ada. Di sini ada nih lembar catatan yang observasi.
pasca observasi yang Bu Murti. Nanti saya akan memberikan sedikit penguatan dan juga bimbingan sedikit untuk Ibu Murti dan Bu Berni. Mantap Bu, karena kita ini sebagai fasilitator ya kan Bu, bukan sumber ilmu kita sekarang. Kita ini sebagai fasilitator, yang dimana siswa bisa mencari ilmu dari sebagai, apalagi udah ada internet ya kan Bu. Jadi nggak kayak dulu lagi, yang guru ini sumber ilmu, tidak. Guru ini fasilitator yang fasilitasi. Di sini juga Bu Giri sudah membuat di lembar pasca observasinya. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan KBM? Masih kurang puas karena mungkin di proyektornya itu kurang Bermasalah ya Bu, Iya, jadi nggak bermasalah, nampak ya Bu nampak. sampai ke belakang ya Bu. Iya. Baru kendala Ibu saat itu apa lagi Bu? Siswanya Siswanya kurang aktif ya Bu. Ada itu beberapa tadi, aja ya Bu iya, yang ada beberapa siswanya yang kurang aktif. mungkin bisa juga dengan medianya ditambah lagi ya kan Bu, baru dibagi-bagi ke kelompok agar mereka lebih nampak aktif. langsung. Iya benar ya Bu, KPD-nya ya Bu. Baru strategi yang Ibu mau gunakan untuk menjawab kendala Ibu, mungkin ditambah lagi speaking ya Bu, baru modelnya ditentukan lagi yang lebih, mungkin bisa berbaut project. Karena kan Mas Indonesia kalau project itu biar nggak monoton, jadi anak-anak itu buat sesuatu hal, anak-anak tuh lebih seneng deh kayak gitu. Lalu di sini Bu Murti ada buat rencana tindak lanjutnya itu pelaksanaan asesmennya diminta untuk beragam agar nggak monoton itu aja Bu. Baru membuat media dan PPT yang lebih menarik lagi, Bu. Tapi sudah hebat sekali ini Ibu Erlina ini. Nanti kalau buka lagi CGP angkatan 10 coba ya Bu. Nanti Bu. Di sini juga Ibu Erlina suka deh supervisi karena dapat menambah pengetahuan dia sebagai guru, pengetahuan Ibu sebagai guru luar biasa Bu. Mungkin nanti bisa diajari teknik coachingnya ya Bu. Ada yang mau ditambah Bu Murti? Ada? Tidak, sudah ada. Bu Erlina ada yang mau tanya? Cukup. Saya harap teknik coaching ini bisa berlangsung secara konsisten. Bu Erlina juga bisa gunakan dan kegiatan supervisi yang berhubungan dengan diferensiasi, KSE, budaya positif diimbaskan kepada rekan sejawatnya yang Bu Murti, agar mereka juga menerapkan, nggak hanya Bu Murti aja di kelas. Itu kan tujuan guru penggerak, mengimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di posisi pendidikan yang ada di sekitar. Oke Bu Murti, terima kasih ya Bu Erlina, terima kasih Bu Murti.